Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra walau walau kana nahnu faqat itsnain uh, ولكن هيا نبدأ درسنا هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا عن هذه النية وعن الصالحة الفاتحة. Alhamdulillah. طيب، فضلوا لأستاذتنا مستوعة لتقديم كتابتها. تفضلي أستاذة. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal alimu a'la darajatuhu min ahlil ibadati. Ini tak kan? Loh, ini salah ini. Bisa harusnya tak marbutan. Min ahlil ibadati allati ya'malul ibadata as-sunnata daiman. Wa fi dzalika qad yubayyinuhu fil hadisi kama qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa inna fadl alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Wal alimu a'la darajatuhu min ahlil ibadati alladhi ya'malul ibadati as as sunnata daiman. Ibadatan ya. Orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang ahli ibadah yang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, yang selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan dalam hal itu telah dijelaskan dalam hadis sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadl alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang menuntut ilmu atas orang yang ahli ibadah itu lebih mulia seperti keutamaannya bulan pada malam bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang di langit. Nah, syukran Ustazah. Wala alimu, orang yang alim memiliki derajat yang lebih tinggi daripada ahli ibadah. Ini di sini kan sudah ada a'la. A'la itu termasuk isim tafdil ya. Isim Ya. tafdil ini ketika seseorang itu lebih tinggi apanya derajatnya, maka itu bisa menggunakan tarkib ini apa namanya tamyiz ya. Wala alimu Oh, a'la itu lebih luhur, apanya yang lebih luhur derajatan, derajatnya min ahlil ibadati daripada ahli ibadah yang selalu melaksanakan ibadah sunnahnya. Alladzi mungkin ini selalu alladzi yuwazibu selalu melaksanakan atau melanggengkan ibadah sunnah. Yuwazibu ala nawafil. Alladzi yuwazibu ala nawafili daiman. Wa fi dzalika
Dan dalam hal itu, Nabi telah menjelaskan. Kalau telah menjelaskan itu, memakai sigot fi'il madhi atau mudhari atau amar Ustazah. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mandi. Salah. Nah, kalau madhi Ya. ini sebaiknya diganti dengan, Tabayyana, tabayyana. kalau tabayyana itu Eh, menjadi jelas, bukan kan. menjelaskan. Ya. Oh, betul. Qad bayyana. Nah, qad bayyanahu, qad bayyanahu berarti fa'ilnya belum ada di sini ya. Sudah Itu dijelaskan. tadi dijelaskan, kita menjelaskan. Oh, Dijelaskan. Naibul, pakai naibul fa'il. Ya. naibul fa'ilnya mana? Kalau ada domir ha, berarti kan ini bukan Oh, bukan mabni majhul. Wa fi dzalika, kalau wa fi dzalika bisa langsung wa fi dzalika qala nabiyyu, dalam hal itu Nabi berkata atau bersabda, itu bisa. Atau ingin yang seperti apa Ustazah? Wa fi dzalika qad qala nabiyyu itu sudah cukup. oh, Begini, wa fi dzalika, dalam hal itu Nabi telah bersabda. Atau waqad bayyana an dzalika an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu juga bisa. Jadi tidak perlu apa ya? Tumpang tindih ya tadi kalau sebagaimana telah dan dalam hal itu telah dijelaskan. Yang dijelaskan apanya? Belum ada naibul fa'il. Kemudian kama qala nabiyyu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Mungkin ini juga sudah cukup. Wa fi dzalika qad qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Ini sudah bagus Ustazah. Gunakan soal. oke. Tamam, syukran 'ala taqdimiki al-jayyidah. Hmm, Nastamir bima adi irham. Tafadhal Ustaz. وفي ذلك من استطاع هاديا مفروض للحج وبين الشروط وبين شروط الحج هو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. Dan dalam hal itu man siapa yang telah mampu secara materi diwajibkan olehnya untuk melaksanakan ibadah haji, dan di antara syarat-syaratnya haji yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka dan mampu secara materi. Nah, syukran. Wa fi dzalika man istata'a madiyan. Mafrudun lil haji, ini lam huruf jar disambung ya dengan majrurnya lil haji. Wa baina syurutil haji wa al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah. Haji itu harus merdeka ya. Kalau budak nggak boleh. Nama saja Kalau budak nggak boleh haji berarti. contoh ya. Terus kalau di budaknya muslim, apa nggak bisa menyempurnakan Iya ya. rukun Islamnya?
Ya mungkin karena mungkin konotasinya kalau Buddha kan gak punya harta kan. Eh, Iya ya, ternyata ya. Tadi hurriya. Tapi saya jadi bertanya-tanya, kalau budak haitsu syurutul apa? Syarat wajib ya, bukan syarat sah. Kalau saya mikir itu syarat sah. Syarat wajib al-hurriyatu haitsu annahu la yajibu al-hajju 'ala al-'abdil mamluk li'annahu ghairu mustati. Walakin law hajja sahha minhu. Syurutul syarat wajib ya. Syaratul wujud. Nah, saya tadi fokusnya itu syarat sah. Wabaina syuruti wujubil haji. Ya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Hurriyah itu pakai hak. Hurri wal hurriyah itu wal istita'ah. Syukran. Ustaz Adi Irham. Hal hunaka soal? Oh berarti ini syarat wajib sama syarat sah ini ya. Iya, beda. Kalau syarat wajib itu, orang yang diwajibkan untuk berhaji itu siapa? Orang yang Islam, orang yang balik, berakal, merdeka, dan mampu. Kalau dia belum balik berarti belum wajib. Dia tidak berakal berarti tidak wajib. Dia tidak merdeka, tidak wajib. Dia belum mampu, maka belum wajib. Kalau syarat sah itu yang membuat ibadahnya menjadi sah. Misalnya di dalam sholat itu kan syarat sahnya harus suci itu kan ya. Kemudian kalau syarat wajibnya kan Islam balik berakal itu. Kalau syarat sahnya eh, ibadah sholat itu dianggap sah ketika dia sudah suci, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Cuci tempat, cuci pakaian. Ya, suci badan, tempat dan pakaian ya. Menghadap kiblat, mengetahui waktu sholat, bisa membedakan antara rukun dan sunnah dan lain Surat. sebagainya. Ada pertanyaan lain? Ustazah. Kalau isim tafdil kan misalnya afdalu kan lebih mengutamakan gitu. Hmm. Kalau misalnya lebih diutamakan itu gimana bahasa Afdal Arabnya? itu lebih utama. Lebih utama bukan Ya. lebih mengutamakan. Lebih Hmm. diutamakan Kalau lebih berarti misalnya ya lebih diutamakan. Apa contoh kalimatnya Ustazah? seperti tadi malam kan lebih dicintai, lebih dicintai oleh Allah itu loh. Ini ya tadi wa talibul ilmi ahabbu ilallahi ta'ala. Lebih dicintai oleh Allah itu ya menggunakan ini apa namanya? Habba ila, ahabba ila. Bagaimana ya? Kalau lebih diutamakan, misalnya kesunahan yang diutamakan, berarti antara dua ini ya. Misalnya ibadah sunnah yang lebih diutamakan itu ya akadu, lebih diutamakan, lebih dikuatkan. Akad, oh, lebih Kan sunnah dikuatkan. muakad, ya. Sunnah muakad. Nah, kalau lebih dikuatkan sunnahnya berarti akadu. Misalnya, Misalnya kan wassalatu jama'atan akadu misalnya lebih dikuatkan. Itu eh, jadi gini, menerjemahkan atau membuat kalimat itu kita harus menggunakan sudut pandang dari bahasa yang akan kita gunakan, bukan dari bahasa kita. Misalnya, Ustazah mau membuat kalimat
em, me, apa Seperti namanya? akrama. Apa? Misalnya Memuliakan misalnya. Memuliakan. memuliakan, memuliakan berarti akroman. Iya, akrama. Akrama kan berarti akrama yukrimu memuliakan ya. Misalnya begini, menjawab salam Terus kalau itu tadi dimuliakan itu dimuliakan berarti ukrima, di mabni majhul kan. Oh, ukrima. Kalau pakai lebih, misalnya pakai lebih itu loh Bu, Ustazah. Lebih dimuliakan misalnya itu loh. Lebih dimuliakan, mungkin bisa pakai asyaddu kemudian ditambah dengan tamyiz. Misalnya asyaddu. Suaranya nggak terdengar. Bisa pakai asyaddu, sudah terdengar belum? Halo, Ustazah. Ustadz Adi Ira mendengar suara saya tidak? paham saja dengan Iya. Ustazah Mas Tua bisa sinyalnya mendengar? mungkin. Ada suaranya ya. Mungkin sinyalnya lagi jelek. Oke, sementara saya mau lihat ini. Ada tulisan dari Uhtina Hanifah. Dia berhalangan hadir, tapi mungkin nanti bisa melihat rekamannya. Ghayatu khalqil insan wa daurul ibadah. Tujuan penciptaan manusia dan peran, perannya, peran ibadah. Khalaqallahu al-insana li'ibadatihi wa anzala 'alaihi al-Qur'ana liirsyadihi. Jadi jangan pakai alaihi ya karena diturunkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa unzil wa unzilal unzilal Qur'anu liirsyadihi wa arsala lahu ar-rusulah mubayyinina dinahu wa ahkamahu. وجعل له العبادة منهجا للحياة tanpa alif wal insanu ya'budullaha ibadatan khalisatan liwajhihi al-karim wa yakhafu bihi khawfal anbiya'i wal mursalin wa yakhafu minhu ya. Ustazah Mas Tu'a sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Mohon tunggu sebentar. Baik, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana mengucapkan misalnya ini ya, lebih diutamakan. Nah, itu tadi menurut saya ya, kalau kita mau membuat kalimat itu harus memakai sudut pandang tata bahasa Arabnya. Misalnya, lebih menunjukkan makna lebih itu kan pakai isim tafdil. Tapi di Ya. dalam bahasa Arab itu tidak dimajhulkan isim tafdil.
Jadi kalau misalnya mau menjawab salam itu lebih diutamakan daripada mengucapkan salam. Ya kita pakainya tetap afdolu, lebih utama. Hmm. Oh gitu. Iya. Kalau kayak yang kemarin lebih dicintai oleh Allah itu bisa sih. Atau misalnya begini ya. Apa ya contohnya? Lebih Ya tadi tadi malam tak masih kepikiran bilang kan berarti lebih mencintai kepada Allah gitu. lebih dicintai oleh Allah kalau yang itu karena apa namanya isim tafdil kan tidak ada failnya itu kan ya ini kan yang sesuatu yang dilebihkan itu bukan lebih mencintai kepada Allah tapi lebih dicintai oleh Allah. Gitu. Kalau lebih mencintai Allah itu asyaddu hubban lillah. Oh, hasyatu gitu. Asyaddu hubban lillah ya. Iya, sementara saya baru bisa jawab seperti itu Ustazah. Syukron. Afwan, Mau saja mau nanya, tafadhal. kalau bisa kita tolong dijelaskan mengenai badal secara simpelnya gitu saja. Bagaimana Ustaz? Boleh diulangi pertanyaannya? Ya bisa minta tolong dijelaskan mengenai badal secara simpel gitu mas, biar lebih bisa Oh, dipaham. oke. Badal itu kalau di bahasa Indonesia ya misalnya itu Pengganti. ini bisa diartikan misalnya yaitu begitu. Misalnya ada apa ya contohnya? Ini tadi misalnya syurutu syurutul haji arba'atun. Khamsah ya, khamsah. Syarat haji itu ada 5. Nah, badalnya yang menjelaskan khamsah itu apa aja, ini namanya kan badal. 5 ini apa saja? Yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Ini badal namanya ba'du mingkul. Karena kulun ini kan yang global, khamsah ada 5. Nah, masing-masing 5 ini apa saja? Berarti ba'dun salah satunya itu Islam. Satu dari 5 itu Islam. Ya, kemudian ada balik, berakal, dan sebagainya. Atau kadang juga badal itu antara badal dan mubdal minhu. Kalau yang ini kan khamsah ini namanya mubdal minhu yang dijelaskan. Sedangkan al-Islam dan seterusnya ini namanya kan badal. Badal itu pasti terletak, maksudnya urutannya ya. Mubdal minhu lebih dulu, baru badalnya. Karena badal itu berfungsi untuk menjelaskan mubdal minhu. Misalnya kadang itu badal dan mubdal minhu adalah em, entitas atau objek ya yang sama atau subjek yang sama. Misalnya Ja'a Zaidun akhi. Ja'a Zaidun telah datang Zaid, yaitu saudaraku. Ja'a Zaidun akhi. Misalnya orang yang diajak bicara itu nggak tahu. Ja'a Zaidun akhi. Ini juga di dalam contohnya Ustazah Mas Tuah, qad Nabi qala Muhammad. nabiyyu Muhammadun. Nabi yang dimaksud di sini ya Nabi Muhammad. Muhammad yang dimaksud adalah nabi ini. Nah, ini Muhammadun menjadi badal dari lafal an-nabi. Telah bersabda nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Begitu. Dan secara i'rab harus mengikuti badal ini mengikuti badal minhunya.
Kalau dibaca rofa ya ikut rofa, nasob ikut nasob, jer ya ikut jer. Ini misalnya apa ya? Ini nama-nama misalnya kalau di pembukaan kitab atau muqaddimah itu qala asy-syaikhu al-alimu misalnya al-fadilu al-qadi dan seterusnya itu misalnya Muhammad ibnu. Nah, lafal Muhammad itu menjelaskan tadi asy-syaikh al-alim itu. Karena mubdal minhunya kan lebih dulu baru siapa yang dimaksud dengan syekh yang alim yang menjadi qadi itu yaitu Syekh Muhammad misalnya bin Ahmad bin siapa fulan fulan dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan badal itu yang menjelaskan yaitu siapa begitu. Bisa dipahami, Ustaz? Berarti kayak yang itu tadi ya, kayak seorang ulama yang alim yang mulia itu mubdal minhu. Nah, siapa itu? Iya, Misalnya Muhammad Syekh ya Muhammad Muhammad. berarti Iya, itu badalnya. Yaitu siapa? Syekh Muhammad begitu. oh, nama saja, syukran saja. Afwan, soal akhir. Kalau yang tamyiz, Tamyiz terus itu lagi. biasanya kalau di Jawa kan maknanya kan apa nih ya Ustazah? Nggih, apa nih? Nah, itu menjelaskan lafal sebelumnya. Bisa biasanya yang dijelaskan oleh tamyiz itu bilangan atau enggak isim tafdil atau yang lain itu misalnya tamyiz zat sama nisbat itu ya. Misalnya menjelaskan sesuatu yang samar. Ya bisa dipancing dengan itu kata apanya yang misalnya tadi ya a'la derajatan tadi ini. Orang yang alim itu lebih luhur. Lebih luhur, apanya yang lebih luhur? Darajatan. Misalnya, orang itu lebih banyak. Kan masih nggak jelas apanya yang banyak. Misalnya, uangnya atau ilmunya. Itu kan bisa dijelaskan dengan tamyiz. Atau misalnya, saya mempunyai 20. 20 apa? 20 misalnya 20 ekor kambing. Itu ya. Wa li wali apa Ustazah na'jatun wahidatun kemudian yang satunya kan tis'ah wa tis'una na'jatan ada 99 apanya yang 99 na'jatan eh, kambingnya kambing apa unta ya kambing ya kayaknya kambing begitu biasanya bilangan sama isim takdir ini yang misalnya Berarti Abdul. yang darajatan ini berarti tamyiznya ya. Iya, betul sekali. Lebih luhur. Lebih luhur kan masih bisa dijelaskan lagi. Misalnya lebih luhur apa? Lebih tinggi ya. Lebih tinggi atau lebih luhur. Misalnya jabatannya. Jadi bukan pakai derajat, misalnya pakai eh, apa ya? Nah, misalnya nasabnya bisa jadi kan. Atau derajatnya atau lebih luhur pangkatnya misalnya di dalam pemerintahan itu kan bisa. Jadi a'la ini sebenarnya masih sangat umum. Atau ini contoh biasanya kan menjelaskan sesuatu yang masih samar. Misalnya baba Zaidun arokon ya. Contoh yang paling template itu. Zaid bercucuran. Bercucuran apanya? Sebenarnya kan bercucuran itu bahasa untuk keringat. Nah, maka dijelaskan dengan tamyiz arokon, yaitu keringatnya. Kayak misalnya eh, si Fulan itu lebat. Lebat kan bukan untuk manusia ya. Lebat apanya? Hmm. Jenggotnya begitu. Atau Misalnya, ini ya. misalnya seperti Duriba Ahmadu Rijlan, bisa itu. Rijlannya jadi tamyiz. Duriba Ahmadu Rijlan. Bisa.
Menjelaskan dari Ahmadnya ya, yang lebih spesifiknya adalah apanya yang dipukul rijlan kakinya. Ya, hampir sama seperti itu Ustaz ya. Masih ya agak-agak mirip-mirip juga sama Badar ya sebenarnya. Hampir-hampir ini gitu. Kalau badal itu sebenarnya ya sudah cukup misalnya an-nabiyyu. Ini kan sudah cukup. Cuman diperjelas lagi Menjelaskan. dengan Muhammadun. Tapi kalau badal itu apa tadi tamyiz ya. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang samar. Kalau ini sebenarnya nggak pakai Muhammadun pun sudah tahu begitu. Kayak misalnya Ja'a Zaidun juga sudah tahu kan, sudah paham oh Zaid yang datang. Tapi cuman ditambah keterangan lagi, ditambah keterangan dengan akhi tadinya. Kalau yang tamyiz itu benar-benar sesuatunya itu masih samar. Kalau nggak dikasih tamyiz, jadi pemahamannya itu rancu atau bisa kabur. Misalnya tadi ya, Zaid itu lebat. Wah, lebat apanya itu kan gitu. Keteknya, bulu keteknya atau jenggotnya atau rambutnya kan bisa 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 saja. Nah, harus dijelaskan dengan tamyiznya. Iya, iya, Dan bisa ya. dari segi tarkibnya kan kalau tamyiz pasti nasab ya. Kalau badal bisa nasab, bisa rofa, bisa jer. Tergantung mubtal minhunya. Nah, soal akhir. Kalau yang istisna itu loh Ustazah. Hmm. Istitna itu kan pengecualian. Pengecualian itu Ya, datang. itu istisna munada, yang munada ya Oh kan ada iya. yang nggak pakai fathah. Oh iya. Munada itu ada beberapa macam Ustazah. Ada yang mufrad alam, ada yang nakiroh maksudah, nakiroh wiru maksudah, munada mudof. Nah, biasanya kalau yang nama orang itu justru mabni dhammah. Ya Aisyatu, ya Ahmadu, ya Muhammadu. Kalau yang dibaca fathah menjadi nasab itu nakiroh wiru maksudah. Misalnya, ya rojulan. Dia manggil tapi eh, apa ya nggak jelas siapa yang dipanggil misalnya gini dia di rumah sendirian butuh pertolongan laki-laki nih ya rojulan asal aja manggil nggak tahu siapa yang dipanggil maksudnya yang penting cowok siapa yang datang ke sini bantu saya misalnya gitu tapi kalau yang maksudah yang sudah dituju ya rojulu wahai laki-laki yang lewat misalnya ya itu pakainya mabni dhammah. Kemudian yang dibaca fathah juga itu kalau berupa munada mudhof. Ya ma'syarul jinni. Begitu. Ya ibadallahi. Ya ibadallahi itu yang mansub. Berarti yang maksudnya tadi pakai doma, yang ghair maksudnya pakai fathah. Nah, Ya. yang wir maksudah fathatain ya. Tanwin di tanwin. Kalau kalau maksudah mabni dhammah tanpa tanwin. Ya Rasulullahi dan seterusnya itu. Berarti kayak kayak ya Nurul Aini gitu saja. Iya betul sekali. Ya, Ya Nurul Ain, ya Jaddal Hasanain. ya Nurul Aini saya sering salah salah Oh iya baca. betul sekali di desa-desa itu ya Yang Nurul Ain ya. ya, yang sering salah baca itu ya Nurul Aini. Kadang ku yang diingatkan ku ngeyel. Iya namanya orang desa ya Nurul Ain. Kayak mungkin mereka dengar Nurul Ain itu asing gitu Ustazah. Makanya taunya kan Nurul Ain. Kayak nama Ya, orang kan dari Nurul begitu. Iya betul sekali itu sih yang sering salah ya. Sama itu saja. Kayak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina asrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin Oh Raufur iya. Rahim apa Raufur Rahim? Ala Sayyidina Rauf. Muhammadin berarti
Ini Raufir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Iya ya. Betul juga itu. Yang Karena terkenal ke Raufur bawah, Rahim. ke bawah kan. Coba cenderung. Kayaknya Iya. ini pantasnya Raufur Rahim gitu kan. Raufun kan. Jarang mendengar Raufin. Ya, biasanya di Al-Quran kan Raufur Rahim. Iya, ke bawah begitu kan. Kayak orang yang nggak tahu maknanya kan ya yang apa ya, yang macem, yang yang pantas di telinga aja gitu. Pantes ya. Berarti yang benar Ufir ya. Iya, ada lagi sebenarnya tapi saya lupa ya. Biasanya itu juga. Sama itu saja kalau yang nanti kan setelah ini kan eh, belajar balaho itu aja ya. Nah, Atau itu langsung ada apa ada jeda waktu lagi gitu. kalau itu saya kurang tahu. Biasanya dari manajemennya ya. Mungkin biasanya bisa jadi nanti menunggu pesertanya entah berapa begitu baru dimulai kelasnya. Pernah Ya, eh, biasanya. gimana? Biasanya kan kalau ganti kelas kan daftar lagi bayar 50.000. Iya, ya itu kayaknya setelah daftar tuh biasanya nunggu misalnya kuota peserta terpenuhi baru dimulai kelasnya. Iya. Makanya kalau awal-awal itu lebih cepet kan kayaknya. Karena yang daftar banyak jadi langsung, kadang langsung minggu berikutnya kadang dia masih Yang jeda. pertama. Iya, yang Berikutnya lagi sekali. yang bulan pertama sampai ratusan kan Ustaz. Iya. Ini aja yang bertahan cuman berapa hitungan jari. 5 orang aja nggak pernah genep ya. Padahal di grup banyak ya. Iya, ini yang ada di daftar sini, yang ngirim ini juga nggak ada 10. Itu pun yang sering, yang hadir ya ini aja ya, Uti Hanifah, Ustazah Mastuah. Ustadz Abi Abdillah ini kemarin izin. Kemudian Ustadz Ahmad Khaironi sebenarnya juga kemarin lumayan rajin. Ustadz Adi Irham, Ustadz Hasan aja nggak ada. Masih di Ponpes. Kalau Mas Khairani masih di Ponpes, mungkin ngajar juga. Oh begitu, iya. Di Tegal, pondok di Tegal. Hmm. Betul. Iya kalau malam ini ya pasti mungkin bersamaan dengan aktivitas pondok. Iya. Kalau ke saya siang malah nggak sempat ngajar. Iya benar. Kalau yang lain-lain ada yang ngajar, ada yang kerja kan. Iya. Hmm. Ya udah alhamdulillah yang penting sampai akhir lah ya. Ya maksudnya mudah-mudahan nanti biar sama Ustazah lagi gitu balahonya. Ya semoga saya juga nggak tahu gitu. Biasanya mendadak ya dikasih tahu. Nanti ngajar ini ya Ustaz. Asal iya aja. Baik kalau sudah kita akhiri. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. وأستعفيكم إذا وجدتم الأخطاء والنسيان والله موفق نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم وفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.